Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Yektiwaningsih, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Wonogiri. Di sini saya akan menyampaikan ruang kolaborasi modul 2.3 tentang penerapan coaching dengan alur Tirta. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Yektiwaningsih sebagai coach, kemudian Ibu Yuan Dwi Lestari sebagai coachee. Tujuan pembelajarannya adalah CGP dapat mempraktikkan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Coaching dengan menggunakan alur Tirta terdiri dari 3 tahap. Pertama, tujuan, 2, identifikasi dan rencana, 3, tanggung jawab. Kasusnya sebagai berikut. Ibu Yohan adalah salah satu guru di SD Kecamatan Pracimantoro. Beliau merasa akhir-akhir ini ketika mengajar muridnya ada yang tidak sopan. Beliau menginginkan untuk kedepannya siswa Bu Yohan bisa menghargai dan menghormati Bu Yohan sebagai guru atau wali kelasnya. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah salah satu contoh coaching dengan menggunakan alur Tirta. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yekti. Alhamdulillah sehat Ibu. Oh ya, alhamdulillah Bu Yohan. Mudah-mudahan kita selalu dalam Bu. keadaan sehat sehingga kita bisa mendampingi siswa-siswi ya Bu Yohan ya. Iya Ibu. Iya. Bu Yohan, ada apa nih kok kelihatannya ada yang penting kalau dilihat dari ekspresi Bu Yohan? Ada apa? Iya Bu, maksud saya datang ke Ibu itu saya itu mau menceritakan Bu, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas saya itu bersikap kurang sopan Ibu, kurang menghargai saya sebagai wali kelasnya. Saya mencoba menanyakan kepada mereka, kemudian respon mereka sebagian besar itu menjawab karena enak sama saya, seperti ke teman sendiri. Memang Bu, awalnya itu saya itu di kelas memposisikan diri saya sebagai teman untuk mereka. Saya merasa ketika saya memposisikan diri sebagai teman kepada mereka di tahun sebelumnya itu sangatlah berhasil Bu. Tapi ternyata tahun yang sekarang itu malah menjadi seperti bumerang untuk saya Ibu. Oh, begitu ya Bu Seperti Yohan ya. itu. Oh, jadi itu tadi ya Bu Yohan ya, murid Bu Yohan itu tidak sopan gitu ya, berbeda dengan murid-murid Bu Yohan tahun Iya lalu Bu. yang Mm-mm. murid-murid Bu Yohan itu menganggap Bu Yohan itu seperti teman sendiri, seperti itu ya Bu Yohan ya. Iya Bu. Baik Bu Yohan, lalu tujuannya apa Ya. nih Bu Yohan nih kita melakukan obrolan pada siang hari ini? Ya Bu, sebenarnya saya tuh ingin menemukan cara bagaimana nih siswa-siswa saya di kelas 6 ini bisa bersikap lebih sopan, lebih menghargai saya selaku wali kelasnya. Mungkin itu sih Bu tujuan obrolan kita hari ini. Iya, jadi Bu Yuan sedih ya karena muridnya itu tidak sopan. Jadi di sini Bu Yuan akan menemukan cara bagaimana supaya murid-murid Bu Yuan itu sopan, santun kepada Bu Yuan Iya, maupun kepada guru-guru lain maupun kepada orang lain seperti itu ya Bu Yuan ya. Jadi itu tadi adalah tujuan iya Bu Bu. Yuan. Iya, jadi Iya Bu Bu. Yuan dari tujuan Bu Yuan itu tadi uh, Mm-mm. kira-kira apa sih Bu Yuan kendala yang bisa saja Bu Yuan alami ketika nanti Bu Yuan akan mencari cara-cara itu? Ya, jadi seperti ini Bu, menurut saya kendala terbesar itu saya belum bisa tegas kepada anak-anak. Karena saya merasa mental mereka itu belum kuat Bu, dan Iya. tidak sekuat anak-anak yang tahun kemarin. Saya Oh, memposisikan diri saya sebagai teman karena saya waktu itu belum belajar tentang posisi kontrol seorang guru. Jadi saya merasa posisi kontrol teman adalah satu-satunya cara untuk guru lebih dekat dengan anak-anak. Ternyata itu salah, Bu.
Ketika Iya, saya iya. memposisikan diri saya sebagai manajer, malah kendalanya mental mereka, ketika saya menjadi tegas seperti itu, si anak jadi nangis, merasa bahwa saya itu tidak seperti biasanya. Oh, Kemudian begitu ya, ketika Bu. saya tegas, mereka ada yang nangis, besoknya tidak mau masuk sekolah lagi. Akhirnya timbul masalah baru. Lalu saya khawatirnya kalau saya itu apa ya, terus begitu sama anak, nanti anak-anak itu nggak mau lagi cerita-cerita sama saya. Sedangkan untuk menggali kebutuhan anak-anak itu kan salah satunya dengan menjalin apa ya Bu, kedekatan gitu dengan Oh, mereka seperti itu Bu Yukti. Oh, iya ya Bu Yuan ya. Jadi, Iya. Bu Yuan itu ingin anak-anak itu, berlaku sopan, santun kepada Bu Yuan, Mhm. seperti itu. Dan, Iya, Bu. caranya Bu Yuan mungkin bisa disampaikan seperti apa? Mungkin, harapan ya, Bu, ya? Caranya? Caranya Kalau caranya apa? mungkin caranya. Nggih. Iya. Menurut saya mungkin caranya saya, bisa memotivasi anak-anak, Ibu. Jadi Mhm. memotivasi, memberitahu lagi bahwa, untuk anak-anak itu bisa, apa ya, bersikap lebih, eee, sopan lagi dan menghargai saya sebagai Iya. wali kelasnya, seperti itu, Ibu. Oh iya, jadi bagus sekali Bu Yuan, itu tentunya, Iya. hal yang harusnya, guru lakukan ya, yaitu selalu memotivasi, mengarahkan, membimbing anak-anak ya Bu Yuan ya. Kemudian Mhm mhm, kira-kira Bu. harapannya apa Bu Yuan, eee, tentang apa yang kita cakapkan hari ini Bu, harapan untuk anak-anak itu seperti apa Bu? Oke. Ya harapan saya anak-anak itu bisa lebih tertib, Bu, bisa menghargai dan lebih sopan lagi sama saya sebagai, wali kelasnya, terus juga mental mereka itu juga semakin kuat, Bu. Jadi Oh, jika saya nanti menasehati anak-anak itu, mereka bisa menerima gitu loh, Bu, walaupun dengan sikap yang tegas atau sikap yang lebih, eee, dari biasanya gitu, Bu. iya, agar mentalnya itu lebih kuat lagi ya, Bu Yuan ya, hingga mereka itu Iya, tidak Bu. cengeng, gurunya itu Heeh, sayang sama betul. mereka, seperti itu, tidak galak Heeh, iya. seperti itu ya ya, Bu Yuan ya. Kemudian Iya, Bu. kira-kira, eee dari skala 1 sampai 10, ini anak-anak ini berada di skala berapa Bu Yuan ini, menurut Ibu Yuan, untuk sikap mereka sekarang? Iya, Bu, mungkin saya menilai diri saya sendiri aja dulu ya, Bu, ya. Oh, Karena iya. untuk menilai heeh, karena untuk menilai anak-anak itu kan berbeda-beda ya, Bu. Kalau misalnya Iya. saya bisa menilai diri saya sendiri, mungkin saya sekarang masih di, skala 6, Bu. Kenapa saya bilang 6? Itu karena memang saya juga ngerasa optimal, Bu, dalam menuntun, murid-murid menjadi manusia memiliki karakter dan berakhlak yang Eee, bagus nggih. Tadi, berkarakter yang baik, yang sopan dan menghargai guru. Terus saya juga belum konsisten Ibu, belum konsisten dalam memposisikan diri saya sebagai manajer. Seperti itu Ibu. Iya Bu Yuan, baik. Jadi sekarang itu posisi kontrol Bu Yuan itu masih sebagai, teman ya. Jadi nanti Bu Yuan itu Iya mau Bu. memposisikan diri sebagai, control manager agar nanti ada perubahan di, murid Bu Yuan, seperti itu. Mhm. Kira-kira, Bu Yuan itu pengen muridnya itu seperti apa sih Bu, pengennya? Saya ya mungkin kalau di level apa ya Bu ya, mungkin karena menurut saya tuh anak-anak masih jauh dikatakan dari sempurna ya Bu. Karakter Iya? mereka juga, mungkin harapan saya nggak muluk-muluk. Mungkin Iya kalau ya. di skala 1 sampai 10, mungkin saya pengen anak-anak itu sudah mungkin bisa di skala 8 atau 9 mungkin sudah cukup Ibu. Ya, Bu Yuan tidak mau ke skala 10 gitu? Kayaknya sepertinya belum sih Bu, Oh soalnya iya. anak-anak itu masih jauh dari kata sempurna ya. Oh iya iya.
Jadi Iya, Ibu. tidak muluk-muluk dulu ya, karena ini baru awal. Iya, Mungkin Bu. yang Bu Yuan mau lakukan itu nanti targetnya itu berada di skala 8 dulu. Jadi nanti mungkin dengan berjalannya waktu nanti bisa tembus 10 ya Bu Yuan ya. Bisa meningkat ya, Bu ya. Bisa meningkat, betul Iya, sekali. amin amin. Kemudian kira-kira hal apa sih yang bisa Bu Yuan lakukan untuk mencapai itu tadi level 8, 9 itu Bu Yuan? Hal apa yang bisa Iya. dilakukan? Iya, tadi sebelumnya tadi sudah saya sampaikan ya Bu ya. Mungkin Ya. saya akan terus berusaha untuk membimbing, mengingatkan, kemudian memotivasi mereka agar mereka itu selalu bersikap positif dan menghargai guru, bersikap sopan. Saya juga akan mungkin harus ya Bu ya ini, harus memaksakan diri saya untuk konsisten, untuk memposisikan diri saya itu sebagai manajer. Jadi tidak setengah-setengah gitu loh Bu. Oh, iya. Iya, selain itu juga saya juga ingin berkolaborasi Bu, sama wali murid karena anak-anak itu juga nggak seharian penuh di sekolah ya, pasti ada juga waktunya di rumah. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan wali murid untuk mengawasi perilaku mereka, perilaku anak-anak di Oh, rumah. Seperti iya. itu Bu Yukti. Bagus sekali. Jadi ada ini ya kolaborasi antara orang tua juga ya agar orang tua juga bisa Iya, mengawasi putra-putrinya di rumah. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan, Bu Yuan. Uh, iya betul Kemudian sekali Bu. dari beberapa rencana yang Bu Yuan sampaikan, kira-kira rencana mana nih yang akan Bu Yuan lakukan nih paling dekat nih? Yang mana dulu? Tadi kan ada Mungkin beberapa. sepertinya iya, Bu. Sepertinya dalam waktu dekat ini saya akan memaksakan diri saya, Ibu. Harus dipaksa dan harus dimotivasi diri saya sendiri untuk selalu memulai untuk konsisten. Jadi memposisikan diri saya itu sebagai posisi kontrol sebagai guru, Bu, kalau di kelas seperti itu, Bu. Jadi itu ya yang pertama akan Ibu Yuan Hmm. lakukan, mau memposisikan diri sebagai control manager itu tadi ya. Iya, Bu. Dipaksa agar segera Dipaksa. terlaksana. Memaksakan Iya. diri ya Bu Yuan ya. Iya, Bu, betul sekali. Kira-kira kapan Bu Yuan akan melaksanakannya? Minggu depan atau 2 minggu lagi atau kapan? Ya, mungkin semoga saja nggak sampai bulan depan ya, Bu, tapi lebih cepat lebih baik lah, Bu. Mungkin sebenarnya setelah pembicaraan kita ini, setelah kita ngobrol-ngobrol ini, saya akan mencoba mulai besok mungkin ya Bu, memaksakan dan mengubah posisi kontrol dari seorang teman tadi menjadi posisi kontrol seorang manajer. Gimana ya Bu? Dan selalu apa ya? Setelah memaksakan berarti kita harus selalu konsisten seperti itu, Ibu. Iya, betul sekali Bu Yuan. Konsisten itu adalah hal yang sangat penting Bu Yuan agar rencana yang kita buat itu nanti bisa tercapai begitu Bu Betul Yuan. sekali Bu. Terutama tadi memaksakan diri kita sendiri dulu dengan posisi manajer ya tadi ya Bu Yuan ya. Iya Bu, betul. Kemudian supaya komitmennya ini tetap berjalan, kira-kira siapa nih Bu Yuan yang bisa membantu Bu Yuan agar selalu stay dengan rencana yang Bu Yuan buat ini? Iya, menurut saya ya Bu ya akan membantu saya untuk menjaga komitmen ini pastinya seluruh warga kelas ya, mungkin saya, kemudian sebagai wali kelas dan anak-anak juga. Jadi harapan-harapan yang saya rencanakan tadi akan saya share kepada peserta didik dan saya meminta mereka untuk semuanya untuk komitmen agar semua bisa melaksanakannya. Seperti itu Bu. Iya. Berarti ya Bu Yuan ya, kita harus selalu berikhtiar, berusaha. Betul sekali Bu. Mulai dari diri kita sendiri dulu ya Bu ya, supaya rencana-rencana itu tadi akan tercapai. Seperti itu Bu Yuan. Iya betul Bu. Iya. Lalu gimana nih Bu Yuan perasaannya setelah Bu Yuan ngobrol-ngobrol sama saya pada siang hari ini? Alhamdulillah ya Bu ya. Saya sekarang merasakan sedikit nggak sedikit malah lega Bu, alhamdulillah. Iya. Iya, setelah kita ngobrol bisa bertukar pikiran ya. Jadi kalau misalkan ya punya masalah sendirian itu kayak nggak ada teman curhat gitu, nggak enak Bu. Jadi kalau gini tuh enak, agak lega pikirannya, ya.
Dan saya bisa dari obrolan kita tadi, saya bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan dijalani setelah percakapan ini, Bu. Baik Bu Yuwan, alhamdulillah kalau Bu Yuwan merasa lega ya dengan obrolan kita pada Iya. siang hari ini, berarti tidak sia-sia ya Bu Yuwan ya. Dan dengan apa yang Iya, sudah Bu Bu. Yuwan tadi itu Bu Yuwan rasakan, ya tadi masih ada yang mengganjal di hati tentang perilaku para siswa Bu Yuwan. Jadi sekarang Bu Yuwan sudah lega ya. Bu Yuwan tadi Iya, secara Bu. tidak langsung itu juga sudah bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sebenarnya Bu Yuwan alami seperti itu. Jadi Bu Yuwan sudah menemukan Iya, Bu. cara-cara yang Bu Yuwan nanti akan eksekusi selanjutnya. Seperti itu Bu Yuwan. Baik Bu Yuwan. Iya. Kira-kira apa ya Bu Yuwan ya kesimpulan kita pada bincang-bincang siang hari ini itu apa? Dan setelah kita berbincang-bincang ya Bu, benar sekali saya sudah menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi, yaitu rendahnya sikap peserta didik dalam menghargai dan sopan terhadap gurunya sendiri. Saya sebagai wali kelasnya, jadi solusi dari percakapan ini saya menemukan langkah selanjutnya yang akan saya lakukan untuk membuat karakter anak itu jadi lebih baik lagi, Bu. Seperti itu. Ya. Amin, amin. Semoga karakter peserta didik Bu Yuwan Ya, itu semua baik ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada lagi Bu Yuwan yang disampaikan. Mungkin cukup itu Ibu. Oh, baik-baik Bu Yuwan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu Yuwan ya. Kira-kira nanti kita ketemu 1 bulan lagi untuk kita berbincang-bincang lagi tentang rencana yang sudah Ibu Yuwan buat ini nanti sampai di tahap mana. Seperti itu ya Bu Yuwan ya. Baik, siap Ibu. Siap, nanti kita ngobrol lagi bagaimana progres yang saya lakukan setelah ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih Bu Yukti atas waktu yang telah diberikan. Sehat selalu Bu Yuwan. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Amin, amin ya amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yukti. Sami-sami.